Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi aplikasi pengolah angka atau spreadsheet tentang membuat aplikasi jurnal umum menggunakan Excel. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu KD 3.11 menerapkan format aplikasi buku jurnal umum, buku besar, dan buku besar pembantu. KD 4.11 membuat format aplikasi buku jurnal umum, buku besar, dan buku besar pembantu. Pada kesempatan kali ini, indikator pencapaian kompetensi yang akan kita capai yaitu 3.11.1 menerapkan format aplikasi jurnal umum, dan 4.11.1 membuat format aplikasi jurnal umum. Jurnal umum merupakan catatan pertama dalam akuntansi yang dicatat secara kronologis. Sebelum membuat jurnal umum, kita harus memahami aturan debit kredit, yaitu berikut ini. Akun aktiva jika bertambah dicatat di debit, jika berkurang dicatat di kredit. Akun utang jika bertambah dicatat di kredit, kemudian berkurang dicatat di debit. Akun ekuitas jika bertambah dicatat di kredit, jika berkurang dicatat di debit. Akun pendapatan jika bertambah dicatat di kredit, jika berkurang dicatat di debit. Kemudian yang terakhir, akun beban jika bertambah dicatat di debit, jika berkurang dicatat di kredit. Berikut studi kasus pembuatan jurnal umum. Nama perusahaan Servis Prima, bidang usahanya layanan jasa servis LCD proyektor, nama pemilik Bapak Andra, alamat Jalan Sudirman nomor 46 Semarang. Berikut adalah daftar akun yang ada di Servis Prima. Kemudian ini adalah neraca saldo periode 1 Desember 2019. Kemudian berikut adalah daftar pelanggan dan pemasok. Daftar pelanggan ada SMK Berkah dan SMA Jaya. Daftar pemasok ada toko Aitino dan toko online. Transaksi selama bulan Desember 2019 adalah sebagai berikut ini. Bagaimana cara membuat jurnal umum di aplikasi pengolah angka spreadsheet? Dalam hal ini kita pakai Microsoft Excel. Simak tayangan berikut ini. Buka Microsoft Excel, kemudian simpan dengan cara file save, cari folder tempat penyimpanan, ketik dengan nama aplikasi akuntansi Servis Prima, klik save. Silakan ketik daftar akun seperti berikut ini. Ini ada nomor akun, kemudian nama akun, kemudian saldo normal, kemudian jenis akun, ada real dan akun nominal. Kemudian nama sheetnya kita ganti menjadi daftar akun. Selanjutnya tambahkan sheet, ganti nama sheet menjadi neraca saldo. Kemudian buat tabel neraca saldo berikut ini. Nama perusahaannya Servis Prima, kemudian keterangannya adalah neraca saldo per 1 Desember 2019. Kolom yang pertama adalah nomor akun, kolom yang kedua nama akun, kemudian kolom berikutnya debit, dan kolom berikutnya adalah kredit. Untuk kolom nomor akun di sel A4, Anda masukkan rumus sama dengan, kemudian taruh kursor di daftar akun, klik di sel A3, kemudian klik enter, maka akan muncul nomor akun. Kemudian Anda kopikan ke bawah dengan cara klik tanda kotak bawah ini, pojok kanan bawah, kemudian geser ke bawah. Kalau tidak ada tanda itu, misalnya di handphone, berarti tinggal di copy, kemudian Anda pastekan ke bawah. Pastikan di sini nomor akunnya sampai di 81100 sesuai dengan daftar akun. Kemudian nama akun kita ketikkan rumus di sini sama dengan di sel B4 sama dengan if kurung buka A4
sama dengan tanda kutip, titik koma, maka tanda kutip lagi, titik koma, kemudian VLOOKUP. Kita menggunakan fungsi if dan VLOOKUP, kurung buka, A4, titik koma, tabel arraynya kita cari di daftar akun, kemudian ada blok di A3 sampai dengan B28, kemudian jangan lupa diabsolukan, kemudian titik koma, call index 6-nya adalah 2 karena tadi di tabel daftar akun nama akun di kolom kedua, kemudian rank lookup-nya adalah false. Kalau sudah kurung tutup, kemudian kurung tutup lagi, enter, kemudian muncul di sini kas, nama akun kas, kemudian kita kopikan ke bawah, bisa mendrag dari titik kotak di bawah kanan bawah ini, atau jika tidak ada misalnya menggunakan aplikasi di handphone, kalian bisa copy kemudian pastekan sampai bawah seperti ini, maka akan muncul daftar akun. Isikan neraca saldo awal dari masing-masing akun sesuai dengan di soal. Debit 11 juta, kemudian kas di bank debit 20 juta, piutang dagang debit 4 juta, perlengkapan servis debit 3 juta, servis kantor dibayar di muka 10 juta, kemudian peralatan debit 40 juta, akumulasi penyusutan peralatan kredit 12 juta, kemudian kendaraan debit 18 juta, akumulasi penyusutan kendaraan kredit 4 juta, utang kredit 2 juta, utang gaji dan upah 0, utang beban 0, kemudian utang jangka panjang kredit 10 juta, modal pemilik kredit 15.700.000, kemudian preve debit 1 juta, kemudian intisar laba rugi 0, kemudian pendapatan servis kredit 121 juta, kemudian beban gaji dan upah debit 35 juta, beban listrik dan telepon debit 5 juta, beban perlengkapan servis 6 juta, beban pensutan peralatan 7 juta, kemudian beban pensutan kendaraan 4 juta, beban sewa kantor kosong, beban administrasi bank debit 600.000, kemudian pendapatan lain-lain kosong, beban sumbangan sosial debit Rp100.000. Kemudian di bawah ini kita jumlahkan, ketik jumlahkan sama dengan sum kurung buka blok dari sel C4 sampai sel C29 kurung tutup, enter. Kemudian ini kita kopikan ke kanan, maka jumlahnya sama, debitnya adalah 164.700.000 dan kreditnya adalah Rp164.700.000. Tambahkan sheet baru dengan beri nama jurnal umum. Buat tabel jurnal umum seperti berikut: nama perusahaannya Servis Prima, kemudian keterangannya jurnal umum, kemudian bulannya adalah Desember 2019. Ada tanggal untuk mencatat tanggal transaksi, kemudian ada kode. Kode ini untuk menuliskan kode pelanggan atau customer dan kode supplier atau pemasok. Kemudian ada nomor akun, debit dan kredit. Untuk nomor akun kita blok dulu dari mulai sel D5 sampai D27. Klik data, di sini ada data validation. Pilih data validation. Kemudian validation criteria, allow, dipilih list. Kemudian source-nya ada klik tanda panah ini, kemudian buka sheet daftar akun, blok nomor akun di A3, sel A3 sampai sel A28, klik OK, maka akan muncul data validation seperti ini.
di kolom akun sel E5 kita masukkan rumus sama dengan if kurung buka D5 sama dengan tanda petik titik koma tanda petik 2, kemudian titik koma kita tambahkan fungsi VLOOKUP kurung buka D5 titik koma tabel arraynya adalah di tabel akun ini, klik dari mulai A3 sampai dengan B28, kemudian diabsolutkan titik koma call indexnya adalah 2, kemudian titik koma false kurung tutup 2 enter. Kita akan kopikan rumus ini sampai bawah ya. Sudah, ini ada rumusnya. Kita akan masukkan transaksi-transaksi berikut ini. Transaksi selama bulan Desember 2019, tanggal 1 servis Prima membeli perlengkapan servis LCD proyektor sebesar 250.000 di toko iVino tunai. Ini kebetulan secara tunai, maka ini tanggal Desember, tanggalnya tanggal 1, kemudian kodenya ini kita kosongi karena kode ini kita akan masukkan jika timbul piutang atau utang, atau ini adalah untuk pelunasan utang maupun piutang. Kita masukkan kode dari customer atau supplier. Kemudian nomor akun, karena ini pembelian perlengkapan maka kita cari perlengkapan itu adalah kodenya 11400 perlengkapan servis. Kita pilih 11400, maka muncul di sini perlengkapan servis 11400, debit 250.000. Kemudian kita tentukan kreditnya, karena ini pembelian tunai maka kreditnya adalah kas. Kas adalah kodenya 11100, maka di sini muncul kas kredit 250.000. Ini adalah transaksi yang pertama. Kemudian yang kedua, tanggal 2 Desember servis Prima menerima pelunasan tagihan piutang atas nama SMK Berkah. Ini kodenya C01 dengan nomor faktur F001. Ini di kolom tanggal kita isikan tanggalnya saja, kodenya kita kosongi dulu. Kemudian nomor akun, karena menerima pelunasan tagihan piutang maka di sini kas. Kemudian debitnya adalah menerima pelunasan tagihan piutang atas nama SMK Berkah, nomor faktur F001 sebesar 3 juta rupiah, maka di sini debitnya adalah 3 juta rupiah. Kemudian kreditnya adalah karena menerima pelunasan piutang maka piutangnya berkurang. Kode akun piutang adalah 11300. Jangan lupa kode karena ini ada pelunasan dari servis Prima. Di sini kode pelunasan dari SMK Berkah, maka kode SMK Berkah kita masukkan C01. Nomor akunnya 11300 piutang dagang. Jadi kode ini jika ada hubungannya dengan akun piutang dagang, muncul piutang dagang atau utang dagang, maka kodenya kita isikan kredit 3 juta rupiah. Ini tanggal 2. Tanggal berikutnya tanggal 6, servis Prima memperoleh penghasilan tunai 5.500.000. Maka di sini kodenya kosongi, nomor akunnya adalah karena tunai maka kas, kodenya 11100 sebesar 5.500.000 rupiah. Kreditnya 4100 pendapatan servis. Maka di sini kodenya adalah kita pilih 4100 pendapatan servis 5.500.000. Kemudian tanggal berikutnya tanggal 12 menyetor uang tunai 2 juta ke bank. Tanggal 12 kita cari akun kas di bank 11200. Kita klik di sini 11200 kas di bank, debit 2 juta rupiah.
kemudian kreditnya adalah kas 2 juta. Selanjutnya tanggal 14, servis prima melunasi tagihan utang atas nama toko Aivino dengan kode S01 dengan nomor faktur 1I948 1.500.000. Nomor akunnya adalah utang dagang, kita cari 100. Karena utang, jangan lupa di sini kodenya adalah toko Aivino S01, kita tulis debit Rp1.500.000. Kreditnya karena ini pembayaran utang, kita pilih kas Rp1.500.000. Kemudian tanggal 17, servis prima membayar tagihan listrik. Kita cari akun beban listrik, ini 51100 beban listrik, debit Rp400.000. Karena membayar maka nomor akunnya kreditnya adalah kas Rp400.000. Kemudian tanggal 20 membayar telepon, ini kodenya adalah nomor akunnya adalah 51100, telepon 150.000. Kemudian kreditnya adalah kas Rp150.000. Tanggal berikutnya tanggal 22, ini adalah membayar gaji karyawan. Daftar akun kita lihat gaji dan upah 51.000. Kita klik di sini, nama akunnya adalah 51.000 dan gaji dan upah sebesar Rp2 juta. Kemudian kreditnya adalah kas 2 juta. Kreditnya adalah kas Rp2 juta. Tanggal berikutnya tanggal 23, kita ketik di sini tanggal 23. Servis prima memperoleh penghasilan 4 juta dari SMK Berkah yang pelunasannya bulan depan, sehingga ini timbul piutang. Kita cari akun piutang adalah nomor piutang adalah 11.300, debitnya adalah, jangan lupa kodenya, kode untuk SMK Berkah adalah C01 karena ini timbul piutang. Kemudian kita ketik kode debit Rp4 juta. Kreditnya adalah penghasilan atau pendapatan servis 41.100 sebesar Rp4 juta. Tanggal selanjutnya tanggal 28, servis prima menyerahkan uang tunai 1.500.000 untuk kepentingan pribadi. Kita cari daftar akun untuk prive 31200. Tanggalnya adalah 28. Kemudian pilih nomor akunnya adalah 31200. Kemudian debit Rp1.500.000. Kreditnya adalah kas Rp1.500.000. Tanggal berikutnya tanggal 30, servis prima membeli perlengkapan servis Rp300.000. Muncul perlengkapan servis, debit perlengkapan servis, itu nomornya adalah 11400 perlengkapan servis sebesar Rp300.000. Kemudian karena cari kredit maka muncul utang nomor 21100. Utang, kita klik 21100 di nomor akun. Karena utang, kode bayarnya diisi S02. Utang sebesar kredit Rp300.000. Kemudian kita jumlahkan debit dengan fungsi sum sama dengan sum. Kita blok dari sel F5 sampai F26, kurung tutup, enter. Kemudian kita kopikan ke kanan. Jumlah debit Rp20.600.000 dan jumlah kreditnya Rp20.600.000. Demikian merupakan pembuatan aplikasi jurnal umum di perusahaan jasa servis prima. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.